Ternyata Bu Mina itu cuman manis di mulut aja ya. Kenyataannya lain. Katanya pinjamnya gampang, bunganya kecil. Nggak taunya 10% seminggu. Keterlaluan. Iya memang. Malah kalau nggak ada duit buat ngembaliinnya, Bu Mina bakal nyita semua barang-barang yang ada di rumah si peminjam. Contohnya tuh si Jujun. Semua barang-barangnya ditarikin. Bu, kenapa ibu sekarang buka warung? Bukannya ibu dulu jualan sapi seperti Ibu Mina? Kenapa tuh, Bu? Enggak apa-apa. Saya cuma ingin beralih usaha saja. Masa sih mereka bilang begitu? Iya, Bu. Mereka bilang mereka sekarang udah nggak percaya lagi sama Ibu. Katanya Ibu cuma manis di mulut aja. Ajar. Aku harus cari cara agar mereka bisa merubah pandangannya dulu. Karena kalau enggak, pasti mereka nggak bisa hormat ketika aku sudah pulang haji nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita jangan sampai terjatuh dalam riba lebih jauh. Karena riba adalah menyusahkan. Lebih banyak mudaratnya. Apa sebab mudarat lebih banyak? Setiap orang memakai riba, hidupnya sengsara, gelisah, bingung, tidak menentu arah, bahkan timbul kekejaman-kekejaman sehingga penimbulan penyitaan suatu barang. Ini yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mina, Ibu mau ikut pengajian? Iya, Pak Ustadz. Saya mau menambah ilmu, sekalian mau bagi-bagikan bingkisan. Bingkisan? Bingkisan apa, Bu? Ini. Ini mukena untuk Pak Ustadz. Terima kasih. Kemarin sewaktu saya membeli keperluan untuk haji di pasar, saya jadi ingat ibu-ibu semua. Saya jadi terharu. Alhamdulillah tahun ini saya bisa berangkat haji. Pasti berkat dari doa-doa dari ibu-ibu semua. Makanya saya ingin memberikan mukena-mukena ini, Pak Ustadz. Alhamdulillah, ternyata Bu Minah ini cukup perhatian kepada ibu-ibu. Silakan mukenanya, Bu. Silakan, Bu. Ibu-ibu mukenanya. Makasih ya Bu, Ibu sudah baik hati sekali kepada kami ngasih mukena ini. Nggak apa-apa. Saya cuma nggak mau perjalanan haji saya nanti kekurangan apapun. Makanya saya harus melakukan banyak sekali amal-amal. Iya Bu, tadinya saya malah berpikir jelek loh sama Bu Mina. Itu mengenai koperasi simpan pinjamnya Bu Mina. Kami dengar bunga yang ditetapkan sangat tinggi sekali loh Bu, sampai mencekik leher. Bunganya tinggi. Informasi dari mana? Gosip. Bahkan kalau yang minjem itu orang miskin, saya nggak pernah loh kasih bunga. Kalau ibu-ibu mau, ibu-ibu bisa kok main ke tempat saya. Sekalian juga boleh pinjem uang. Nanti saya nggak kasih bunga deh. Iya, bener. Iya. Aduh Bu Mina baik sekali. Senang kita dibantu. Mudah-mudahan perjalanan haji ibu lancar. Amin. Sebentar lagi cita-citaku akan terwujud, Pak. Tinggal 20 juta lagi kita berdua akan pergi naik haji. Aku nggak mau naik haji, Bu. Ibu saja yang berangkat. Maksud Bapak? Aku tidak mau naik haji dengan uang yang Ibu kumpulkan. Apa Ibu nggak sadar selama ini? Jual sapi gelonggongan, praktek simpan pinjam dengan bunga yang sangat tinggi. Itu riba namanya, Bu. Udahlah, aku nggak perlu nasihat Bapak. Sebentar lagi aku benar-benar akan naik haji. Selamat tinggal Pak Jali dan Bu Jali. Usaha kan? Kamu mau kemana ini? Aku habis dari bank. Tadi baru aja nyetorin ONH Plus.
Karena aku mau naik haji. Ya, hitung-hitung aku sudah dapat panggilan untuk menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima. Kamu naik haji? Nggak salah. Udah mau tobat. Tobat atau enggaknya itu urusan belakangan. Yang pasti sekarang kan naik haji dulu. Kapan kamu berangkat? Mudah-mudahan sih tahun depan. Tapi masalahnya uangku kurang 20 juta. Kamu mau nggak pinjemin aku 20 juta aja? Wah Minah, kebetulan banget. Gini, aku punya kenalan orang luar negeri. Dia senang banget sama anak-anak Indonesia untuk dijadikan anak angkat dan dibawa ke negaranya. Kamu bisa nggak nyariin anak untuk dia? Lumayan loh. Kalau ada, dia berani bayar 20 juta. 20 juta? Yang bener kamu? Iyalah. Masa kamu nggak percaya sih sama aku? Gimana? Kamu bisa nggak nyariin anak? Tapi ingat, jangan sampai ketahuan polisi. Tenang aja, di kampungku kan banyak anak-anak kecil dari keluarga miskin dan kekurangan. Jadi pasti gampang kan kita nyari anak? Oke, aku tunggu kabar kamu ya. Kalau gitu, nanti kabari aku ya. Ini alamat dan nomor teleponku. Ingat, jangan sampai ada yang tahu bisnis kita. Iya, makasih ya. Aku duluan ya, sampai ketemu. Dah. Kayaknya aku bisa ngerjain si Minah nih. Niat saya tuh bantu Bu Jujun. Memangnya Bu Jujun nggak sayang sama si Kokom? Sayang, Bu. Ya kalau saya ikhlasin aja si Kokom itu dipelihara sama orang lain. Dipelihara dengan kasih sayang orang lain. Tapi, Bu, saya nggak tega pisah sama si Kokom. Bu Jujun, jangan bodoh dan keterlaluan jadi orang tua. Saya sih memang belum punya anak. Tapi kalau saya jadi Bu Jujun, saya akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan anak saya sendiri. Kalau anak saya mau diangkat jadi anak orang kaya, kebetulan sekali kan? Bu Mina, tapi si Kokom kan masih kecil. Justru karena dia masih kecil. Kalau dia makin besar, akan sulit untuk mencari orang tua angkat. Saya bingung. Kenapa harus bingung? Kapanpun Bu Jujun kangen sama si Kokom, bisa kok dijengukin. Bener, Bu. Iya. Tapi Ibu nggak bisa ngebiarin hidup kamu seperti ini. Selama ini hidup kamu menderita. Seharusnya kamu bahagia. Bener, Kom. Seharusnya kamu memang hidup bahagia dengan orang tua baru kamu yang kaya raya. Kalau bisa naik pesawat, kamu punya rumah mewah, apapun juga bisa. Tapi Koko mau tinggal di sini aja sama ibu. Kokom. Kalau kamu kangen, kamu bisa kok kapanpun ketemu sama ibu kamu. Bu, apa semua keperluan Kokom sudah ada di dalam tas ini? Sudah, Bu. Kokom, Ibu akan nengokin kamu, nak, seperti janji Bu Mina. Kita pasti akan ketemu lagi, nak. Bu, ini ada sedikit uang untuk ibu cari kontrakan baru. Biar ibu nggak terus-terusan numpang di rumah tetangga, ya. Makasih, Bu Mina. Cukup kan? Terima kasih ya, Sus. Aku yang terima kasih. Sama-sama. Oh ya, kalau ada apa-apa, kamu telepon aku aja. Oke,
Aku pamit ya. Bu, aku ikut pulang. Jangan kemana-mana. Untuk apa pulang? Kamu di sini aja sama orang tua baru kamu ya. Ibu kamu kan juga udah merelakan. Koko mau tinggal sama ibu aja. Biarpun ibu miskin, tetapi Koko nggak bisa pisah dari ibu. Rewel banget sih kamu jadi anak. Tadi di rumah diem aja, jangan di sini nyusahin orang. Denger ya, pokoknya kamu harus di sini. Kamu gak bakal diapa-apain kok, nggak usah takut. Tapi aku takut. Aku nggak mau. Kamu tuh diem aja. Kamu kenapa banget sih? Kamu tuh di sini aja.